Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Chef Agung di Chef Agung Channel. Kita Q&A untuk Mocha Tiramisu Cake. Ini cake yang banyak sekali pecintanya. Oke, kita langsung tanya jawab aja. Banyak juga. Setorannya chef masih belum berhasil bikin kacang karamelnya, gulanya tidak mencair dengan baik. Kita lihat nih. Untuk kuenya sih udah oke. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman tidak bisa berhasil membuat gulanya mencair dengan baik, teman-teman gedein aja apinya. Jadi pada saat dia sudah mencair, teman-teman kecilin ke sedang. Udah dia mau mencair hampir kuning ya, kuning kecoklatan, teman-teman kecilin lagi seperti itu. Jadi kalau untuk gula karamel itu gedein aja untuk pertama-tama, nggak apa-apa. Yang penting diaduk-aduk terus teman-teman, oke? Tapi yang penting cake-nya dulu berhasil, karena cake itu yang paling penting. Untuk dekornya oke, udah bagus. Ada lagi yang udah, lewatan. Chef saya udah buat, saya pakai loyang 20 kali 20 hasil per layer memang setipis itu ya. Kalau kotak ya segini sama, hampir sama kayak punya saya, hampir sama tipisnya segitu. Oh ini kita lihat ya. Karena dari bulat dia kan ada celah ya, kotak-kotak itu ya, ada sikunya, itu yang membuat tipis. Tapi memang pas kok segini. Ya. Ada lagi. Oke. Apa putih telur di Swiss buttercream? Apa boleh menambahkan cream of tartar? Nggak usah teman-teman, nggak usah pakai cream of tartar. Jadi apakah beda rasanya? Beda sih enggak. Kalau sedikit, kalau 2-3 gram nggak kenapa-napa. Apa bisa lebih kokoh? Kalau dimasak sih nggak begitu pengaruh ya kokoh apa nggak. Yang penting si putih telurnya segar. Berapa takaran dianjurkan? 2-3 gram per resep. Oke? Kalau misalnya teman-teman mau tambahin, itu jangan taruh pada saat dimasak, di akhirnya ya. Di akhirnya baru teman-teman boleh tambahin. Tapi kalau di awal jangan. Nanti cream of tartarnya sudah bereaksi dengan si panas yang ada di kompor. Jadi kalau mau taruh, boleh di akhir. Pada saat mau dikocok, panas-panas, teman-teman tambahin cream of tartar, baru kocok. Baiknya kalau membelah cake itu di suhu ruang atau suhu dingin kulkas? Suhu dingin kulkas. Karena kalau misalnya teman-teman suhu ruangan, itu cake-nya lembut, buttercream-nya lembut, nanti yang pada saat dipotong itu nanti hancur semua. Apalagi kalau pisaunya nggak tajam ya, itu bakalan hancur. Supaya bisa rapi, kalau pakai pisau gerigi atau rata. Kalau cake biasa rata, kecuali kalau misalnya teman-teman itu ada yang keras-keras seperti puff pastry. Nah itu contohnya seperti itu ya, pokoknya ada feeling-feeling keras. Terus kayak ada coklatnya, yaitu pakai yang gerigi karena harus digoyang-goyang seperti itu. Kayak kalau misalnya aku sih pakai pisau yang polos. Kalau untuk cake yang tidak ada feeling yang keras. Saya untuk ganti mascarpone kemarin yang bilang pakai keju oles, takarannya bagaimana ya? Apa tetap 500 gram? Kalau teman-teman mau asin banget, gurih banget, tetap 500 gram. Tapi kalau misalnya teman-teman pengennya sama seperti resepnya, itu dibagi dua, nanti sisanya dikasih ke buttercream. Jadi jangan nggak usah terlalu banyak-banyak, nanti asin banget teman-teman. Cukup setengahnya aja, sisanya dikasih ke buttercream, biar berasa keju-kejunya. Chef, apakah buttercreamnya ada aftertaste langit-langit di mulut ya? Apa ada proses saya yang kurang pas sehingga aftertaste-nya kayak nempel-nempel gitu? Enggak, lumer banget di mulut. Kurang ada aftertaste-nya, aftertaste kayak nempel-nempel gitu. Kalau nempel-nempel gitu mungkin pada saat percampuran butternya dia tidak bisa mengembang sempurna. Jadi dia pada saat teman-teman makan, butternya itu yang nempel di lidah atau di langit-langit. Kalau dia kecampur rata, seharusnya aman. Chef, apa boleh nggak ganti Swiss buttercream sama buttercream Holman yang sudah siap pakai? Boleh. Apa pengaruhnya terhadap cake? Cake sih nggak ada pengaruh, feelingnya yang berpengaruh. Ya pasti nggak enak. Kayak teman-teman kayak gini. Teman-teman makan, yang gampangnya apa ya?
Kayak temen makan yang gampang. Teman-teman buat makan puding yang dari susu asli, sama teman-teman makan dari yang susu SKM atau dari air putih aja. Nah, bedanya di situ. Gantinya gurihnya aja beda. Karena kalau butter asli kan pure itu dari susu, teman-teman. Kalau yang buttercream yang warna putih itu dari mentega atau lemak nabati. Chef, kalau pakai oven gas, api atas bawah atau api bawah saja dan taruh di rak bawah atau rak atas, ditunggu jawabannya. Oven gas. Oven gas jadul kayak aku yang cuman ada gasnya begini ya, yang diputer ya. Kalau gas kayak Jetra, kayak Sinmax segala macam ya itu harus api atas bawah. Tapi kalau yang gas puteran kayak aku yang jadul ya, terus dinyalain pakai korek, itu pakai api bawah dulu di rak paling bawah. Nanti pada saat 5 menit setelah mau matang, itu api atas dinyalain, api bawah dimatikan. Chef, kalau room zero bakarnya skip. Cuma mocha aja, pasta mocha tetap 5 gram atau 10 gram. 10 gram, karena roomnya di skip atau ada alternatif lain. Teman-teman boleh tambahin vanilla ya. Vanilla butter pasta, vanilla biasa, oke, nggak apa-apa. Chef, kalau filling and nuggetnya dibuat 1 hari sebelumnya itu bisa nggak? Boleh, nggak apa-apa. Bisa. Kuehnya dibuat sehari semalam juga, sehari sebelumnya juga boleh. Nggak masalah. Yang penting teman-teman pada saat penyimpanan, di wrapping, ditaruh di freezer. Kalau 1 hari ya, kalau misalnya 2 hari teman-teman taruh freezer aja, nggak apa-apa. Di wrapping, rapat. Kalau bisa untuk fillingnya disimpan di kulkas atau di freezer. Freezer itu kalau misalnya teman-teman mau stok. Tapi kalau misalnya besoknya kulkas saja cukup. Dan waktu dipakai harus dimixer lagi. Pasti harus di freezer karena kalau misalnya nggak dikocok lagi, dia masih ada yang batu-batu, teman-teman ngolesnya susah seperti itu. Chef, setelah cake dioles buttercream perlu taruh kulkas dulu nggak? Boleh, harus taruh kulkas. Berapa lama kalau perlu? Karena kalau langsung tempel biasanya suka ngikut buttercreamnya. Kira-kira cuma 5 menitan aja dia biar kokoh. Karena kalau misalnya teman-teman kalau yang masih baru suka nempel gitu, dia nanti kalau jatuh suka ngikut. Nah, biar kokoh aja, nanti pada saat itu teman-teman boleh tekan-tekan pakai scraper. Kalau mau buat 1 loyang pengocokan telur gula menggunakan SP, takaran SP-nya 25 gram karena yang lapis keju 1 loyang 75 gram. Kalau mau buat 1 loyang pengocokan telur gula menggunakan SP, takaran SP-nya 2,5 gram, boleh nggak apa-apa. Kalau SP itu teman-teman kalau 1 resep boleh 2 gram, 2,5 gram. Paling amannya 2,5 gram aja. Kalau misalnya pakai krim Sprite merek Arla, jadi cair nggak ya? Karena kalau substitusinya pakai keju oles rasanya suka manis sekali. Ya makanya itu kalau teman-teman yang kemarin aku bilang di Q&A, teman-teman ya harus coba sendiri. Teman-teman mau pakainya setengah, mau pakainya 100 gram, pakainya 50 gram, nggak apa-apa. Teman-teman mau ada keju yang suka teman-teman pakai, kayak misalnya Kraft atau yang lain, terserah selai keju lain, atau pakai cream cheese, boleh, nggak apa-apa. Disesuaikan dengan selera teman-teman. Yang penting asal ada berasa kejunya aja itu udah cukup teman-teman. Chef mau tanya, konversi saya pernah coba ikut tipsnya. Jadi kluberan chef atau salah di mana? Chef mau tanya, konversi saya pernah ikutin tipsnya. Tapi jadi kluberan. Seharusnya kalau misalnya teman-teman ikutin nggak mungkin kluberan. Karena ibaratnya teman-teman dari tinggi segini, dihitung tinggi segini, kuenya ada segini, ya pasti akan ikut segini juga. Kalau misalnya teman-teman salah berarti ada salah penghitungan. Karena kalau misalnya dari loyang yang segini, 20, 30, ke loyang yang 15, ya jadi 15 per 30 taruh ke sini, nggak mungkin keluberan. Karena tetap konversinya tetap sama. Karena kenapa? Karena sudah aku pakai dari zaman 2012 sampai sekarang, konversi aku sendiri aku pakai dan aku share, itu nggak pernah keluberan. Apalagi kalau misalnya ukur dari loyang kotak ke bulat segala macam, tidak pernah keluberan. Kalau keluberan pasti ada salah ngitung. Chef, di video 20 menitan itu ada skin contoh di skin es Swiss buttercream.
yang tidak ada suara. Jadi saat proses pembuatan jadi kurang jelas seperti terpotong bicaranya. Teman-teman itu udah skin 20 menitan itu ada skin. Itu kan itu yang udah diedit yang di depan teman-teman. Itu yang diedit yang di depan. Teman-teman lihat yang di depan aja. Chef Matt kan keluarin kis kacang cincang panggang. Kalau pakai itu bisa langsung campur ke karamelnya. Boleh. Soalnya kalau saya manggang kacang suka gagal terus. Loh, kenapa gagal? Kalau manggang kacang itu teman-teman apinya nggak boleh gede. 150 aja atau 160. Tapi kalau misalnya teman-teman gagal, itu tungguin aja di depan ovennya. Coba kasih 140 dulu. Karena kalau kacang, teman-teman aman. Dijagain, jangan ditinggal. Itu biasanya jaraknya 20 sampai setengah jam. Kalau teman-teman ambil lamanya 140, teman-teman lihat. Kalau misalnya manggang kacang itu seharusnya lebih gampang. Jangan tinggi-tinggi apinya. Biasa kalau gosong, teman-teman itu apinya suka kebesaran, ya. Chef, untuk karamelnya apa harus ditumbuk atau bisa di blender kasar? Blender kasar aja nggak apa-apa. Teman-teman kalau misalnya suka pakai fruit process, pakai blender tuh yang gede, boleh di kasar, udah cukup. Terus apa enggak teman-teman tumbuk kayak gitu boleh. Cara stok nugget dan penyimpanan nugget bagaimana chef biar tetap crunchy dan garing? Oke. Pertama, kalau misalnya teman-teman membuat nugget, itu pertama, ini aku sharing aja ini dari aku sendiri. Teman-teman, kalau misalnya membuat nugget, tidak boleh sampai terlalu gosong. Jadi kalau udah kuning kecoklatan dikit, teman-teman baru masukin. Karena kalau misalnya dia sampai gosong, itu dia akan lumer. Ya, kalau misalnya sampai gosong banget, dia akan lumer, tidak begitu crunchy. Kalau untuk penyimpanan biasa, aku masukin plastik. Jadi kalau misalnya teman-teman bikin kue yang sudah ditempelin, itu nanti dipisahin, jangan terlalu banyak. Karena kalau misalnya teman-teman gabungin, itu kan udah ada kayak buttercream, itu biasanya bikin melempem. Dan kalau untuk penyimpanan teman-teman simpan di plastik, ikat, boleh double 2, boleh. Habis itu teman-teman taruh di toples yang kedap udara. Jangan taruh kulkas, nggak boleh. Suhu ruang aja. Biasa itu aku bisa bertahan kalau untuk crunchy-nya bisa sampai 2 minggu sampai 4 minggu atau 1 bulan. Biasanya begitu. Jadi dipisah, yang baru sama yang lama, yang bekas pakai itu dipisah. Jadi kalau yang bekas pakai itu boleh nanti buat taburan atasnya, nggak apa-apa. Chef, Blue Band Master diganti Blue Band Cake and Cookie, bagaimana chef? Lebih enak mana caranya? Kalau master itu kayaknya lebih kayak kerasa, kalau cake and cookie itu lebih ke wangi. Jadi ya tinggal tergantung teman-teman mau rasa atau wangi. Kalau aku, balik lagi ke selera teman-teman. Nggak bisa kayak misalnya, kayak butter aja deh. Teman-teman mau debat butter, Wisman, sama yang nggak suka Wisman, itu bakalan dibilang nggak bakalan enak teman-teman. Tapi kalau misalnya pecinta Wisman, yang suka sama Wisman, itu bakal mati-matian bilang, gue suka ini. Nah, jadi kalau aku ya sukanya Blue Band Master original. Tapi kalau balik lagi ke selera teman-teman seperti apa. Jadi kalau misalnya teman-teman sukanya yang cake and cookie karena aduh suka wanginya, terus suka teksturnya, ya boleh. Tapi kalau misalnya teman-teman, aduh yang penting aku pengen Blue Band-nya yang master original aja karena lebih suka kegurihannya, ya boleh, nggak apa-apa. Karena kalau misalnya kita bicara kayak soalnya kayak butter tadi, kayak misalnya udah dari dulu, dari kecil, udah dicekokin sama Wisman, ketika ganti butter misalnya sama Anchor, ya dia nggak bakal cocok makan kue itu. Ibarat ada yang kurang lah. Tapi kalau misalnya teman-teman yang nggak suka wanginya Wisman, karena aku kan ada kursus gitu, nyium baunya aja, makan kuenya aja ada yang enak gitu. Jadi kalau untuk selera ya balik lagi ke selera teman-teman. Karena kita nggak bisa, ya makanya itu aku tulis itu yang resep ini. Kalau mau yang sama boleh, kalau misalnya mau diganti lain boleh. Yang penting takarannya sama seperti itu. Saya mau tanya, kalau box per slice kemarin 15x15 itu yang 1000 mili bener nggak sih? Kalau mili aku nggak hitungin, tapi kalau misalnya sentiannya ya segitu, kalau milinya aku nggak hitungin. Chef, kalau mau jual full cake, wall cake, harus jual harga berapa ya chef? Oke, kalau misalnya teman-teman mau wall cake itu biasanya 750. Karena kenapa? Karena kalau misalnya
kemarin aku misalnya kan jual 60.000 per slice, itu bisa. Tapi kalau misalnya teman-teman jual wall cake, itu biasanya kenapa bisa lebih mahal? Karena kacangnya itu yang nempel banyak. Kalau misalnya slice cake, itu teman-teman kalau misalnya ada yang itu untuk di slice itu nggak terlalu tebal untuk kacangnya. Jadi bisa dijual miring, itu tekniknya teman-teman. Dan yang selanjutnya, teman-teman kalau misalnya mau jual slice, itu nggak perlu pakai namanya Chocoball, yang cicok, yang teman-teman warna biru yang dijual di Indomaret atau Alfamart. Itu nggak pakai, jadi itu akan mengurangi cost-nya. Tapi kalau misalnya wall cake itu kan biasa yang harus yang cakep, harus yang pokoknya dusnya juga bagus, biasa jualnya 750, itu minimal. Teman-teman kalau misalnya mau jual 800 atau 900 ya masih masuk, karena ya rasanya juga enak teman-teman. Kalau mau bikin 3 lapis aja pakai loyang ukuran berapa sih? Pakai ukuran 22 kali 22 tinggi 4 dibagi 3 juga masih masuk teman-teman. Ukurannya sama kalau pakai loyang kotak. Kalau pakai loyang kotak bisa pakai 3 susun berarti ya, atau 3 layer aja cukup. Jadi nanti 3 loyang aja pakainya. Udah, tidak ada pertanyaan lagi. Mantap. Baiklah semuanya, terima kasih yang udah Q&A. Ini senang kalau misalnya banyak pertanyaan gini, senang. Semoga besok bisa pertanyaannya bisa 50 ya. Ya semoga 50 ya, jadi nggak bosan-bosan nontonin. Terima kasih semuanya yang sudah ikut Q&A ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih semuanya, salam sehat dan bahagia selalu.